materi bab 5 mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama dalam berbagai kehidupan di sini meliputi kerjasama dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang pertahanan dan keamanan negara, dan terakhir, kerjasama antar umat beragama. Kita akan membahas kerjasama dalam kehidupan sosial politik terlebih dahulu ya. Mari kita sama-sama buka buku paket PPKN Kurikulum 2013 Revisi 2017 pada halaman 115 sampai 120. Kita mulai saja ya. Bab 5 mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Pada materi bab ini, kalian diajak untuk dapat bekerja sama dalam menciptakan kemajuan bangsa Indonesia. Mari kita bahas materinya bersama-sama. Subbab A, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama yang dimaksud pada pertemuan kali ini merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh manusia yang satu dengan manusia yang lain untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai tujuan bersama. Sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Selain itu, bangsa Indonesia juga meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan hasil kerjasama rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Bisa kita lihat gambar 5.2 yang menggambarkan suasana ketika pengibaran bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesadaran akan satu kesatuan kebangsaan Indonesia berawal dari persamaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Seluruh rakyat Indonesia sama-sama menderita selama penjajahan oleh bangsa lain, sehingga penderitaan ini mendorong rakyat di berbagai daerah untuk bekerja sama melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semangat kerjasama para pejuang bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus bisa mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk mencapai tujuan nasional. Adapun tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah sebagai perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong juga merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia dengan kesadaran bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Kemudian,
Manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Adapun contoh kegiatan gotong royong dalam masyarakat dapat dicontohkan misalnya Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, Sikaroban di daerah Palembang, Gugur Gunung di daerah Jawa, Mapalus di Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Kita juga bisa lihat gambar 5.3 yang menggambarkan gotong royong dalam gerakan penghijauan pada bagian A dan pembuatan jembatan pada bagian B. Adapun bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, dan kehidupan umat beragama. Mari kita bahas materinya satu persatu. Yang pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari landasan hukum tersebut, perilaku politik haruslah didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Untuk memahami secara keseluruhan pembahasan materi kali ini, kalian bisa lihat butir-butir Pancasila sila keempat, yaitu diantaranya sebagai berikut. Saya akan buka aplikasi Undang-Undang Dasar. Di sini akan terlihat tampilan seperti ini. Kemudian ini silakan diklik butir-butir Pancasila. Di situ ada pilih sila Pancasila, sila yang keempat. Pada sila yang keempat itu terdapat 10 butir yang diantaranya sebagai berikut. Butir ke-1, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Butir yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Butir yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian butir selanjutnya yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan butir selanjutnya, butir yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kita akan lanjutkan ke butir yang keenam, yaitu dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Selanjutnya, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan selanjutnya, musyawarah dilakukan dengan akal yang sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Butir yang ke-9, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Setiap orang yang bermusyawarah bekerja sama mencari kesepakatan untuk mengatasi permasalahan. Mufakat sebagai hasil musyawarah akan berhasil apabila mengembangkan sikap saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada siapapun. Melalui musyawarah, keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan bersama, sehingga semua pihak ikut bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut. Kerjasama dalam kehidupan ekonomi di sini digambarkan pada pasal 23A dan pasal 33 ayat 1. Pada pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak yang dimaksud di sini digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional, yang dimana pembangunan nasional tersebut adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, seperti dana alokasi umum, pertanian, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, pendidikan, transportasi, kesehatan, subsidi bahan bakar, dan infrastruktur. Harapan dari dasar hukum pasal 23A tersebut adalah setiap warga negara diharapkan bisa bekerja sama dan bergotong royong membiayai pembangunan nasional tersebut melalui pajak yang dibayarkan. Kemudian, pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kegiatan usaha ekonomi di sini menggunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Dan wujud dari badan usaha yang diharapkan pada pasal ini adalah koperasi. Koperasi memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan usaha lainnya. Di antaranya sebagai berikut. Bagian A, karena adanya dasar persamaan. Artinya, setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. Keunggulan selanjutnya yaitu persatuan. Artinya, dalam koperasi, setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Kemudian, keunggulan selanjutnya yaitu pendidikan. Artinya, koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Kemudian, keunggulan bagian D yaitu demokrasi ekonomi, yang artinya imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Dan yang terakhir, demokrasi kooperatif. Artinya, koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Berdasarkan keunggulan ini, koperasi sangat baik dikembangkan dengan sungguh-sungguh, jujur, dan baik sebagai wahana yang ampuh untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Muhammad Hatta, pasal 33 ayat 1 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan soko guru sistem perekonomian di Indonesia. Kita akan lanjutkan pada materi bagian 3, yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Landasan hukum kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara adalah pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun bunyi pasal 27 ayat 3 yaitu
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Mari kita lihat bunyi pasal 30 ayat 1 sampai 5 ya. Bunyi pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang. Nah, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 sampai 5, setiap warga negara diharapkan bisa bekerja sama untuk dapat mewujudkan pertahanan keamanan negara dan untuk dapat menghadapi segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu bagian 4 mengenai kerjasama antar umat beragama. Landasan hukum kerjasama antar umat beragama adalah pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 29 ayat 1 dan 2. Kerjasama antar umat beragama terwujud dalam kerukunan hidup antar umat beragama. Berikut bunyi dari pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dipertegas dengan ayat yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun contoh kerjasama antar umat beragama adalah dengan saling menghormati antar umat beragama, saling menghormati lembaga keagamaan, dan saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Untuk dapat menanamkan kerjasama di berbagai bidang, di bawah ini dijelaskan sikap-sikap yang perlu dihindari. Di antaranya, sikap fanatik. Sikap fanatik ini adalah sikap yang merasa diri sendiri paling benar. Kemudian, sikap individualisme, yaitu sikap yang lebih mendahulukan kepentingan diri sendiri. Kemudian selanjutnya, sikap eksklusivisme, yaitu sikap yang selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial karena perbedaan agama, suku, dan bahasa daerah. Dan terakhir, sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Nah, demikianlah pembahasan materi mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, di mana kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai antar suku, agama, dan ras, serta antar golongan.